kita tuh menurut saya ini bisa jadi untung, bisa juga enggak ya, tapi mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita. Sebagai pengusaha dan sebagai politisi, Pak Prabowo tuh punya pengetahuan besar tentang bagaimana politik di Indonesia itu dibesarkan, dibiayai. Sekarang kan Prabowo udah kepala negara. Jadi on budget. Jadi dia bisa membuat jadi dia lebih tahu pendapatan negara itu potensinya berapa. Karena supremasi hukum itulah yang akan menentukan kita itu negara ini 5 tahun, 10, 20, 30 tahun ke depan tuh akan lebih baik atau enggak. Itu kan sangat-sangat merusak. Nah itu yang saya pikir masalah utama yang tidak hanya dialami oleh Indonesia. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita untuk acara yang berbicara di level abstraksi. Kalau nggak mau dibilang kurang ramah algoritma ya sebenarnya. Nggak peduli kita udah. Udah, yang penting happy. Iya, kalau senior itu kan mengajarkan gitu. Bukan algoritma yang ikut kau, Dinda. Nah, Bukan kau yang ikut algoritma, Dinda. Algoritma yang ikut kau. dan ada dua senior kita. Iya, yang pertama The Astronaut Bambang Harimurti. Ya. Dan yang kedua The Diplomat Azrian Syah. Ya. Ini benar-benar anti algoritma ya. Karena kan kalau diplomat kan ngomongnya mesti mendatar. Mas, kalau Mas Bambang di awal udah ngomong gitu dia jadi datar. Kita datarkan. Enggak, makanya maksudnya diplomatnya kita copot dulu, kan dia lagi sekolah juga, lebih akademis lah. Betul. Kalau akademis kan bebas. Scholar. Dan negara melindungi kebebasan akademik ini. Betul. Iya. Tenang aja, wamen lu. Jadi kawan dia kita. berada di dunia akademik sekarang. Apalagi di UI 3 ini kan punya imunitas imunitas bicara ini kan. Wamen lu ini kan. Ya kan? Nggak main lempar-lempar kode. Ini paling tidak dia staf khusus aja. Duh, ini agak ngeri tapi ya nggak apa-apa lah. Ini nggak apa-apa. Kita kan doa. Doa. Harapan-harapan. Ya, Biar abstrak mungkin ditaruh di New York, karena kita yakin presiden yang berikutnya kan pasti akan rajin ke New York nih kan. Oh gitu. Nggak seperti yang lama kan. Kalau yang sekarang kan Pak Jokowi nggak pernah ke Tapi apa sih sidang penting? umum PBB. Tapi pertanyaan apa sih pentingnya presiden kita pidato di General Assembly di UN? Sebetulnya itu bukan soal pidato di sidang umum PBB-nya, itu sih cuman pentasnya aja. Sebenarnya itu kesempatan untuk ketemu kepala negara lain, karena banyak sekali kepala negara dunia itu ada di satu tempat. Bakuatur. Jadi itu bisa banyak bilateral itu dalam waktu yang singkat gitu. Ya itu apa bedanya sama acara HIPMI, Mas itu? Gitu juga kan, banyak ketum-ketum di situ kan. Iya, semua ada kamar-kamar negosiasi kan. Jadi kan bayangin kalau harus ngunjungin negara itu satu-satu, habis waktunya. Kalau ini sekali datang, seminggu aja tinggal situ bisa ketemu banyak sekali kepala negara. Supermarket lah itu ya. Tapi kita lihat Kalau istilah DKI ini, TOD. apa tuh? Tempat orang transit banyak. Iya. Transit oriented development. Development. Nah, dia. Gimana, Scholar inget ya. Gimana? Apanya? Menurut Anda gimana? Seberapa penting tuh? Dan kayaknya Pak Jokowi 10 tahun tanpa General Assembly UN, Pak Jokowi juga punya relasi yang kuat dengan Beijing, dengan Dubai misalnya. Inilah kadang-kadang Beijing sama Dubai ini juga males juga gak cara kayak begitu jaga-jaga. Iya, gitu. Gimana, Kanda? Ya penting sekali itu kalau seperti yang tadi Pak BHM bilang. Jadi itu seperti pergi ke Toserba. Jadi kita mau ketemu siapapun, dari benua apapun, dari kawasan apapun, dan isu apapun, itu ada banyak yang bisa kita temui, dan di level yang tertinggi, level kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah kalau kita tarik ke sejarah, itu kunjungan yang paling penting dari Perdana Menteri Sultan Syahrir itu waktu dia ke Lake Success itu. Di situ isu Indonesia itu masuk di PBB, dan isu bahwa Indonesia itu sedang memperjuangkan kemerdekaan, bahwa ada perlawanan terhadap klaim Belanda, bahwa Indonesia itu masih wilayah dari Belanda, itu
bisa tersampaikan dengan baik. Jadi diplomasinya itu kan dua jalur, lewat bilateral dan multilateral. Lewat bilateral itu kan negara pertama yang mengakui Indonesia adalah negara berdaulat itu kan Mesir. Dan itu kan lewat mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah di sana kan. Oke. Dan Haji Agus Salim itu yang punya peran Jaringan. untuk Sama AR Baswedan juga ya, kan waktu itu. sama Iya. Dan Pakainya Mas Anies kalau ya? saya nggak salah ingat, kita berhasil memujuk satu negara untuk memasukkan agenda membicarakan Indonesia Merdeka ini dalam agenda resmi itu Ukraina yang pertama Ukraina. masukin. Ukraina yang pertama masukkan. Betul. Ukraina bukannya bagian dari Soviet Union Nah, waktu itu Mas? lucu. Jadi waktu itu supaya kelihatan suaranya banyak di PBB, Uni Soviet waktu itu sengaja membuat Ukraina itu punya suara sendiri, punya delegasi sendiri. Terus Uni Soviet punya sendiri gitu loh. Itu bagian dari Kan taktik diplomasi Soviet yang mereka. punya Dan- veto ya. di Dan dalam gini keamanan. bos, kedaulatan negara itu kan definisinya kan menentukan sendiri kemerdekaannya. Betul. Iya kan? Jadi banyak juga negara yang di bawah Prancis, di bawah Inggris misalnya, tapi ada kursinya di PBB juga kan? Iya. Tapi mereka Di bawah protektorat ya. menyerahkan kedaulatannya kepada negara undungnya gitu. Ini di gambar yang ini bukan sih Mas Azri? Yang Anda bilang Ya. diplomasi Sultan Syahrir dan Iya itu. Sujatmoko, ada Prof. lima Sumitro. orang itu foto legend itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan bilateral aja susah karena kita nggak punya akses ke Eropa, kita nggak punya akses ke negara Barat. Makanya yang mengakui kemerdekaan kita awal-awal itu kan rata-rata Timur Tengah. Tapi kalau Sultan Syahrir itu nggak pergi ke sana, itu susah kita akan didengar oleh negara-negara Barat yang juga punya koloni yang banyak. Jadi multilateral itu walaupun banyak orang yang mencibir bahwa ini adalah forum mengukir langit yang ya ngomong yang abstrak-abstrak, nggak konkret, nggak ada investasinya, nggak jelas angkanya berapa, nggak jelas, bayar iurannya mahal, terus buka perwakilan di sana juga perlu staf yang banyak dan mahal. Tapi justru yang abstrak-abstrak itu, disitulah kita itu mendapatkan pengakuan internasional. Karena kemerdekaan itu kan juga hal yang gimana ngukurnya. Dan jangan lupa, hanya melalui forum multinasional itu, kita bisa memperluas wilayah kedaulatan kita 2,5 kali lipat lebih banyak. Itu ya, Dari Prof. 2 juta Mukhtar ya. kilometer persegi jadi Ya. 7 juta, tambahan 5 juta kilometer persegi. Nggak pakai bedil, Nggak pakai bedil, nggak pakai apa, hanya melalui diplomasi multilateral. Ya, Pak Mukhtar itu Pak multilateral Mukhtar, ya. ya. Ya hukum laut internasional, UNCLOS itu kan PBB itu bukan bilateral. Itu forum multilateral yang akhirnya menetapkan itu. Karena kita kan nggak punya uang, buka kedutaan di Portugal, buka kedutaan di Brasilia, buka kedutaan di Mexico City, Iya. nggak ada uang. Tapi cara yang mudah itu adalah hadir di forum yang besar, yang kepala-kepala negara hadir di situ, sampaikan kita ingin merdeka. Dan Seperti kita itu. juga merebut Irian Barat, Papua, sekarang disebut Papua itu juga melalui forum multilateral kan, melalui referendum yang namanya PEPRA. Ya. Itu kan di bawah PBB dan yang uniknya hasil dari referendum itu ketika di sidang untuk disahkan di PBB tidak ada satupun negara yang menolak. Bahkan Belanda sendiri yang mengatakan referendum itu curang, Yang tidak berdispute menolak, ya. dia cuma abstain. Ya, jadi itu telak banget lah gitu loh ya. Tapi banyak yang merasa gini, Mas Azri dan BHM, bahwa forum-forum multilateral seperti UN General Assembly itu kan harusnya bisa membawa banyak kemaslahatan untuk dunia kan, karena banyak hal-hal yang tidak ketemu jadi akhirnya ketemu di situ, banyak hal-hal yang tadinya miskomunikasi bisa jadi terinformasi dan terkomunikasikan dengan baik. Tapi faktanya dalam 2-3 tahun, 4 tahun terakhir, dunia malah kondisinya jauh dari baik-baik aja. Sekarang invasi demi invasi antara satu negara dengan negara yang lainnya justru lebih terbuka ditunjukkan gitu. Ini kayaknya jadi agak setuju juga dengan Pak Jokowi. Kayaknya nggak terlalu banyak gunanya tuh forum-forum seperti itu. Ya itu kan tergantung lihatnya. Sebetulnya kan kalau kita lihat PBB sekarang itu kan warisan usai Perang Dunia Kedua yang menghasilkan 2 superpower, Uni Soviet dan Amerika. Tapi kan kita tahu tahun 90-an Uni Sovietnya bubar sehingga terjadi ketidakseimbangan. Nah, dari masa itu sampai sekarang itu sebetulnya mencari keseimbangan baru. Ya, bagaimana keseimbangan baru ini setelah tidak ada bipolar. Dulu kan dibagi 2 aja dunia itu.
dunia barat, dunia timur ya, kebetulan ada yang ketiga lah Indonesia dengan non bloknya gitu. Tapi sekarang tiba-tiba satu polar nggak ada, gitu kan? Ya ini mencari bentuk baru, apakah Uni Soviet akan digantikan oleh Tiongkok misalnya, atau mana? Ini kan, dan ini menurut saya sangat berperan pada Indonesia karena Tiongkok itu makin kuat, dia pasti lebih ingin mengamankan kepentingannya, jalur dagangnya, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, itu menjadi wilayah yang sangat penting buat keamanannya buat Tiongkok. Kalau dia merasa tidak terjamin keamanannya, dia akan mencari jalan untuk mengamankan itu sendiri. Problemnya Mas Azri, perangnya makin banyak nih belakangan ini. Di Timur Tengah kita lihat sekarang lagi kacaunya, ini udah sampai eskalasinya udah hampir memuncak gitu. Gimana Anda lihatnya? Kalau saya melihatnya konflik itu memang pasti ada. Dan konflik bersenjata itu juga akan terjadi. Tapi tanpa ada forum-forum internasional, itu forum-forum multilateral lebih tepatnya, itu eskalasi dari konflik itu akan jauh lebih besar lagi. Jadi itu seperti apa ya? Forum-forum seperti PBB, forum-forum regional itu kan fungsinya untuk membicarakan supaya perang itu bisa diantisipasi. Dan selalu ada komunikasi ya. Ya, sejarah diplomasi itu kan begitu. Jadi caranya Inggris mengakhiri perang 100 tahunnya itu adalah dengan akhirnya mereka itu aristokrat Inggris tahun 1300-an, abad 14 itu mereka mulai membentuk sebuah formasi yang namanya itu formasi diplomat itu. Jadi mereka mengirimkan wakil ke negara lain dan negara lain mengirimkan wakilnya di negara itu sehingga komunikasi itu terbuka. Dan dijamin keamanannya itu kan. Karena sebelum itu kan malah biasanya yang diambil tuh anaknya atau putrinya raja ini ditaruh di kerajaan ini untuk menjamin bahwa tidak melanggar perjanjian. Ya kan? Karena kawin-mawin di situ ya. Karena konflik itu, terutama konflik antar entitas negara itu kan sebetulnya paling banyak dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak ketemu gitu loh. Kalau negara A menginginkan ini, negara B menginginkan itu, tapi karena mereka nggak saling komunikasi, muncul kecurigaan-kecurigaan. Nah, dari kecurigaan itu, cara yang menurut mereka paling mudah untuk mengegolkan kepentingan mereka ya dengan konflik bersenjata, dengan kekerasan. Tapi ini pertanyaan yang apakah ada kaitannya sama hubungan multilateral, tapi agak ini ya. Kan tadi BHM dan Bang Azri bicara soal bagaimana forum-forum multilateral ini akhirnya memunculkan kemerdekaan negara-negara baru gitu. Tapi hari ini kayaknya nggak banyak negara baru yang muncul di dunia gitu. Kenapa ya? Itu pertanyaan gua. Iya kan fungsinya kan kemerdekaan tadi lebih banyak gitu. Forum-forum multilateral ini kan gunanya untuk memperkuat itu, tapi kenapa sekarang? Baru kayak Timor Leste. Iya, gitu. Nggak banyak kan negara baru, at least dalam 20 tahun terakhir nih berapa banyak sih nggak signifikan di awal waktu Bung Karno muncul konsep New Emergent Forces dan lain-lain gitu. Kalau saya melihatnya, banyaknya negara baru yang lahir di awal-awal PBB. PBB itu kan bukan baru lahir setelah 45, tapi sebelumnya itu kan ada Liga Bangsa-Bangsa. Itu sudah ada forum multilateral itu. Jadi sebetulnya itu hubungannya bukan hubungan yang kaitannya adalah kaitan yang langsung. Ada forum multilateral banyak negara-negara baru. Enggak, tapi negara-negara baru itu kenapa banyak muncul setelah 45 itu kan karena setelah Perang Dunia Kedua kan sebetulnya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu negara-negara yang punya jajahan banyak banget itu kan kehabisan uang, kehabisan tenaga, kehabisan penduduk. Sehingga fungsi koersif dan fungsi monitoring negara di koloni-koloninya itu jauh berkurang. Sehingga karena kontrol mereka terhadap koloninya itu berkurang, nah koloni-koloni yang sudah mulai memiliki kesadaran bahwa kita selama berabad-abad itu dieksploitasi oleh bangsa-bangsa Eropa itu memiliki kesempatan, memiliki momentum untuk memerdekakan diri. Dan momentumnya itu adalah ketika negara-negara besar ini kalah perang. Atau yang nggak cuma yang kalah lah, yang menang aja seperti Perancis. Itu untuk melawan Ho Chi Minh di Vietnam nggak mampu. Gimana mereka mau mengirimkan legiun perangnya ke Vietnam yang jauhnya seperti itu, melawan Ho Chi Minh yang persenjataannya itu terbatas, mereka nggak mampu. Apalagi Belanda yang negara kecil
dan pengalaman tempurnya itu sangat minim. Jadi itulah alasan besarnya kenapa banyak sekali negara yang merdeka pada tahun-tahun 45 sampai 50, 50 sampai 65, sampai awal 70 dan habis itu udah selesai. Seperti itu. Karena ya negara-negara yang punya koloni yang sedemikian banyak itu sudah kehabisan. Jadi artinya hari ini kolonialisasi itu udah nggak mungkin dong. Masih ada satu kan, Palestina. Itu Ya. daerah kolonial yang terakhir mungkin ya. atau salah satu bagian dari akhir-akhir Daerah kolonialnya siapa? Daerah Dan kolonial bagaimana? Israel, karena itu kan memang diakui sebagai daerah pendudukan Israel. Secara hukum internasional, Palestina itu adalah daerah pendudukan Israel. Kalau iya itu saya setuju. Dan saya juga melihat ini kembali ke abstrak lagi ya. Nation state, negara bangsa itu konsep yang menurut saya itu abstrak gitu. Karena begini misalnya, kalau misalnya kan ada kalau dalam hukum internasional itu ada istilah namanya utis possidetis iuris. Jadi negara itu adalah mewarisi wilayah yang dulu dimiliki oleh tuan kolonialnya. Jadi seperti Indonesia, wilayah Indonesia itu adalah bekas wilayah Belanda. Wilayah Malaysia adalah bekas wilayah Inggris. Wilayah apa misalnya Kamboja, Inggris juga. Dan dulu kan bersatu mereka. Malaya, bukan Malaysia loh ya. Malaya dengan Inggris. Federasi Malaya ya. Karena Malaya itu semenanjung, Sabah Sarawak itu lain soal itu beda wilayah, belum jadi Malaysia. Nah, sama halnya dengan di anak benua India, Asia Selatan itu kan Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan itu kan Myanmar dulu jadi satu, Myanmar sama Bangladesh. Tapi kemudian kan pecah tuh. Sri Lanka negara sendiri, Maladewa negara sendiri, India negara sendiri, Pakistan negara sendiri, Bangladesh negara sendiri. Karena ada pergeseran konsep itu tentang nation state di negara bekas koloni itu bukan bekas British India, enggak. Tapi Pakistan ngerasa ini karena kami mayoritas Islam ya, ini harus ada negara sendiri untuk melindungi warganya. Pakistan Timur yang kemudian jadi Bangladesh itu juga sama. Sri Lanka yang mayoritasnya itu Buddha itu juga punya pemahaman yang sama. Jadi nation state itu bukan semata-mata oh ini kalau wilayahnya sudah British India mulai dari Teluk Benggala sampai ke Pakistan ya udah negaranya itu doang. Enggak seperti itu. Karena politik itu selalu dinamis, selalu ada kepentingan-kepentingan baru, ada sintesa-sintesa baru yang merasa bahwa wah ini kayaknya kita sebaiknya bersatu atau mungkin malah memisahkan diri. Ya seperti inilah misalnya di Eropa itu kan Swiss, Jerman, Austria itu kan bahasanya sama tuh. Tapi kenapa kok mereka beda? Beda negara. Jerman negara sendiri, Austria negara sendiri, Swiss negara sendiri. Malah sebelum zamannya Otto von Bismarck, Jerman itu lebih terpecah-pecah lagi. Itu ada kerajaan yang kecil-kecil, ada Bavaria, ada macam-macam, ada Holstein, ada macam-macam gitu loh. Jadi itu adalah konsep yang akan terus berkembang dan saya sih lebih melihatnya yang membuat negara-negara itu kemudian memilih untuk udahlah kita jangan berpisah lagi, jangan pecah lagi. Itu adalah tentang itu faktor yang utamanya adalah bagaimana laju kapitalisme global itu mencoba mencari efisiensi. Kalau Indonesia itu lebih baik bersatu karena itu lebih efisien, ya Indonesia itu akan tetap bersatu. Ini elit global nih berarti. Gitu. Bukan elit global, itu kapitalnya. Bill Gates itu Tapi siapa? sebenarnya Indonesia sih bekas jajahan Belanda aja sebetulnya. Iya. Kalau kita lihat sampai sekarang ya. Tapi kayak gini. Karena Belanda tuh pernah menguasai dunia loh untuk satu waktu singkat, namanya Pax Nederlandica itu. Tapi gini Pak BHM, penguasaan Belanda atau negara-negara barat di koloni-koloninya itu bukan satu wilayah yang sedemikian luas. Jadi seperti Belanda itu punya wilayah-wilayah di Karibia atau di Amerika. Amerikanya itu ya cuma Manhattan, New York sebagian New aja. Amsterdam itu Udah. Ya, segitu. tapi kan beda. Justru itu kalau kita lihat Belanda kan cuma di Manhattan itu. Sama di Afrika cuma di Suriname. Tapi kalau di Amerika Indonesia, Latin, Belanda Mas. memang membuat kontrak dengan yang sekarang kita sebut Indonesia. Pada waktu itu belum jadi Indonesia lah, ada
Kesultanan Minangkabau, ada Sultan Jogja, tapi mereka yang menjahit itu di bawah koordinasi, mula-mula di bawah koordinasi sebuah perusahaan multinasional namanya VOC, yang kemudian ketika bangkrut diambil alih oleh negara Belanda. Kan. Tapi yang menanamkan administrasi itu adalah Belanda. Nah, menurut saya kita tuh beruntung walaupun kita lebih beragam dibandingkan dengan India gitu misalnya. Tapi di India itu mereka para pendiri bangsanya gagal kan, tadinya Ali Jinnah sama Nehru itu kan tadinya satu kelompok untuk merdeka dari Inggris. Tapi begitu mereka merdeka, mereka memisahkan diri dan berhasil itu. Jadi Pakistan, ada India, kemudian Myanmar sendiri, Burma sendiri, Bangladesh dari Pakistan sendiri. Kalau Indonesia awalnya kita juga ada kan gerakan-gerakan Republik Maluku Selatan, kemudian gerakan PRRI yang tadinya mau memisahkan diri karena dianggap Bung Karno dan Pulau Jawa ini lebih dekat ke komunis mungkin. Nah, tapi kita harus berterima kasih dibandingin dengan Nehru, dengan Ali Jinnah dan sebagainya, mereka berhasil tetap menyatukan Indonesia ini. Komunis bahkan gua. Bahkan menambah kan. Belanda yang tadinya mau Belanda itu kan di konferensi meja bundar tidak mau melepaskan Papua. Karena waktu itu Belanda kan habis perang kan miskin. Dia bingung nanti kalau para pendukung Belanda di Indonesia ini, Indonesianya merdeka pada lari ke Belanda, makin bangkrut ya. Karena itu dia mau Irian Barat itu waktu itu disebutnya New Hollandia. Jadi rencana mereka orang-orang pro Belanda di Indonesia kalau merdeka pindah ke situ. Makanya di situ disiapkan untuk jadi negara, termasuk Akademi Angkatan Laut dan sebagainya. Yang kemudian di New Hollandia. Siapa aja orang-orang Indonesia yang pro Belanda itu siapa aja? Ya awal-awal OPM itu kan memang dilatih oleh Belanda waktu itu untuk menjadi negara yang merdeka. Yang sekarang sih udah beda ya. Tapi yang pendiri-pendiri OPM di awal itu ya itu memang diciptakan oleh Belanda. Nah, balik ke Bang Azri deh. Kalau kita lihat Bang, tadi BM sempat nyinggung pasti ada perlawanan PRRI, Permesta, ada jangan APRA di Bandung. Iya kan banyak macam-macam lah, NII, DITI, NII mah kawan baru itu itu New Emerging Forces DITI DITI gitu ya. Terus apa namanya Merdeka. GAM gitu. Ini kan perjalanan Orde Baru yang kemudian akhirnya lepas kan cuma Timor Leste kan sebenarnya. Tapi Timor Leste nggak pernah jajahan Belanda loh. Iya maksudnya kan. Jadi memang ini nation tidak state, pernah diakui dunia sebagai wilayah kita. Nation state yang kita kemudian menginvasi dia bergabung ke kita lah gitu kita kan. Jadi kolonialis. Iya. Iya pada waktu itu betul kan kita kolonialis kan ya. Nah dengan alasan apapun ya. Nah ini Orde Baru itu membangun nation state seperti apa sih sehingga bisa ada yang daerah baru masuk terus dan itu bertahan sampai akhir Orde Baru. Yang lepas cuma satu nih yang memang bukan jajahan Belanda gitu. Saya mau dan puluhan tahun provinsinya 27 aja. Saya mau berbagi aja ya sekarang sebetulnya kalau Timor Leste itu bagian dari problem perang dingin. Sebenarnya Indonesia tidak pernah ingin. Bahkan saya ingat waktu itu Mas WM waktu ikut Prabowo waktu itu ya. Enggak, saya sebagai reporter muda saya ingat waktu itu India itu kan pernah mencaplok Goa. Goa itu kan daerah Portugis, jajahan Portugis, bukan jajahan Inggris. Padahal India itu kan wilayahnya Inggris. Tapi karena mereka melakukannya begitu cepat, ya, dan tidak ada perlawanan, nggak berapa lama diakui oleh dunia. Nah, Indonesia itu ketika itu sudah diminta, bahkan saya pernah diceritakan langsung oleh Jenderal Ben Boy, pernah jadi gubernur NTT. Dia sebagai perwakilan Katolik pernah dapat surat dari Paus Vatikan. Waktu itu mereka khawatir Timor Leste ini karena Portugal mulai
goyang dan menjadi kiri. Jangan salah waktu Iya. itu kan. Iya. Siapa waktu Supaya itu- Indonesia masuk. Siapa waktu Kan? itu pemimpinnya di Portugal Mas yang kiri? Iya, kapten siapa tuh? Kan Iya. ada namanya revolusi apa? Revolusi Bunga ya? Bunga ya. Korek aja nggak boleh Sebelum. masuk ke situ dulu. Iya. Yang sebetulnya lahir juga unik. Itu lahir pemberontakan tentara-tentara yang capek bertempur untuk Portugal di negara-negara jajahannya di Afrika kan, di Angola, Mozambik, apa segala macam. Abel Safia. Dan mereka melihat mungkin seperti sekarang tentara Israel di Gaza dan di West Bank. Capek Mereka juga. dibilangnya di negaranya bertempur untuk negara bangsa. Ketika mereka di wilayah pertempuran, loh ini orang mau merdeka karena kita perlakuan buruk. Kita jadi rasis, melakukan apartheid pada mereka. Ya mereka kan orang-orang terdidik juga nih tentara perwira-perwira muda ini. Jadi mereka ketika pulang, ngapain kita bertempur untuk ini nggak benar pemerintah kita gitu. Ya, mereka berontak. Nah, tapi kan itu suasana perang dingin yang dikhawatirkan kan di kiri. Sehingga waktu itu saya ingat Pak Ben Boy itu mengatakan pada saya, dia sampai bawa surat dari Paus ke Pak Harto minta supaya Indonesia segera masuk ke Timor Leste seperti di Goa, India dengan cepat. Tapi Pak Harto waktu itu menjawab, dan saya ingat Pak Ben Boy, wah saya aja ngurusin Indonesia udah pusing, ngapain lagi tambah. Oh gitu tuh. Iya, itu jawaban Pak Ben yang saya ingat oleh Pak Ben Boy. Jadi ketika akhirnya nah itu menjadi berubah ketika kemudian mulai Vietnam jatuh. Ya kan? Ingat loh, ini kan Vietnam 74 ya. Iya. 74. Pokoknya itu kan ada teori domino efek itu. Terus mulai ke Vietnam bawah. nggak berhasil ditaklukkan lah Nggak ya. bisa, bahkan Amerika bahkan narik diri kan. Lalu tiba-tiba kan keluarlah teori-teori, wah ini nanti Timor Leste jadi komunis, ya kan? Jadi komunis. Karena Portugalnya makin kiri. Ya, main kiri, dan sudah dikirim juga orang gubernur jenderalnya yang dikirim sana militernya tuh pro kiri, Iya. ya kan? Pro kiri, waduh ini bakal jadi base-nya Komunisme. komunis. Itu apalagi waktu itu kita ingat Ramos Horta bahkan pergi ke Kamboja dilatih Khmer Merah kan? Pol Pot. Itu ada kalau kita baca sejarahnya tuh bagaimana orang-orang dari Timor Leste itu dilatih oleh komunis di sana gitu. Sister number one, brother Ya, number one. jadi ada kalau kita bilang anecdotal evidence sebetulnya ya, yang mengatakan bahwa potensi Timor Leste ini menjadi basis komunis baru di Asia Tenggara itu ditanggapi serius. Tapi waktu itu kita memang belum terlalu siap, tentara kita apa segala macam gitu. Sehingga akhirnya ketika diputuskan, jangan lupa loh, waktu mau mutusin itu aja nunggu kepastian dulu dari Amerika dan Australia dukung nggak. Pas Jenderal Ford datang, ya kan? Waktu itu Presiden Ford datang. Gerald Ford. Tanggal kalau nggak salah 4 Desember atau berapa. Pokoknya sehari sesudah kedatangan Ford itu baru Indonesia melakukan invasi. 74 berarti ya Mas ya? Desember 74. Masuk ke situ karena udah dapat restu dan udah dapat bantuan lah. Bahkan kita juga dibantu yang lain. Ya saya ingat waktu itu ada satu cerita, tiba-tiba kita sadar kita beli meriam-meriam itu ternyata pelurunya nggak match. Wah gimana meriam apa gunanya kalau nggak ada pelurunya kan? Oh, cari teman, akhirnya Malaysia ternyata punya kaliber itu. KSAU Malaysia sendiri yang terbang dan Hercules bawa peluru kaliber Sebagai itu. bagian dari aliansi sebagai bagian dari baratnya aliansi kan waktu itu ASEAN anti komunis kan sikapnya. ASEAN kan dasarnya anti komunis sebetulnya. Dasar pembentukan ASEAN itu kan. Jadi semua bantu Indonesia. Jadi sebetulnya kita itu invasi ke Timor Leste itu bukan dalam rangka memperluas wilayah, tapi alasan mencegah ini menjadi basis komunis. Jadi kalau kita lihat saat itu kan isunya bahkan pasukan ex Cakrawirawa sekarang udah jadi instruktur di sana dan sebagainya gitu. Nah itu yang dan waktu itu tapi karena terlambat akhirnya gudang senjata sana tuh sudah diserahkan pada pasukan Fretilin. Jadi berbeda dengan Goa, kalau Goa itu ketika India masuk tuh gitu selesai karena senjata-senjata masih di gudang apa segala macam. Kalau kita terjun payung aja udah ditunggu sama pasukan tropas di bawah kan. Karena Indonesia sebenarnya nggak niat-niat dan nggak mau. Iya karena ragu-ragu terus, nggak mau amat, maju mundur. Akhirnya mulanya mau pakai yang namanya Operasi Tomodok. Operasi Tomodok tuh agak kayak Ukraina sekarang lagi ya.
Jadi dia tidak pakai murni, pakai tentara murni, tapi seolah-olah ada pemberontakan pro Indonesia, Apodeti di sana. Oke. Lalu kita bantu Persenjatai, gitu loh, ya. kita latih, Kayak kita di Amerika bantu. Latin ya sistemnya. Ya, kayak Rusia ngelatih orang-orang berbahasa Rusia di Donetsk itu kan, dia untuk berontak, bikin gerakan separatis. Tapi ternyata nggak cukup kuat. Kan dikirim termasuk Sutioso nih, bisa tanya Jenderal Sutioso tuh, dia termasuk tim yang operasi Tomodok itu. Dikirim ke sana. Prabowo masih, dia kan baru 74, baru lulus. Jenderal Luhut ya, Jenderal Luhut. Luhut udah ikut invasi sebelum itu, sesudah gagal nih yang operasi Tomodok ini. Jadi rupanya Apodeti kurang cukup kuat lah, karena itu tadi terlambat kebulu Fretilin tuh, gudang senjata Portugis tuh dibagi. Justru yang tentara formalnya, resminya Portugis yang jago-jago, yang namanya tentara Tropas, itu kan pengalaman di Afrika. Mereka memang jago-jago, tapi mereka tentara profesional. Begitu lihat orang Indonesia lebih kuat, lebih banyak, ya udah nyerah gitu. Tapi kalau yang Fretilin kan gerilya, dia militan, Iya, dia masuk hutan. Iya, gitu. meskipun secara skill nggak canggih, hancur lah, secara skill gitu. Memang hancur. kalau Kan? ya orang terlalu banyak tahu tuh jadi terlalu banyak ragu ya. Iya, kalau nggak tahu malah lebih yakin ya. Iya enggak, dan memang gini, kalau menurut saya memang Orde Baru itu Pak Harto kan fokusnya pembangunan ekonomi. Tentara bahkan baru di zaman Jenderal Yusuf agak mulai diperhatiin. Waktu Jenderal Yusuf jadi Panglima kan, ketika dia keliling, wah ternyata seragam aja nggak bener, dia kemudian menyiapkan 100 batalion. Sementara India, karena dia selalu perang sama Pakistan, tentaranya tuh memang selalu dapat, ya kalau anggaran per GDP-nya selalu di atas 2% lah dia. Selalu standby lah ya, mungkin 4% gitu. Kalau Indonesia kan mana pernah 1% aja nggak pernah anggaran militer. Atau mungkin karena kita memang setelah Timor Leste berhasil invasi, bisa bergabung, diintegrasikan, kita memang benar kata Prof. Salim Said kali ya, kita ini nggak maju-maju karena kita nggak merasa punya ancaman. Singapura ada negara kecil di tengah lautan Melayu misalnya. Israel juga demikian rupa gitu. Banyak contoh-contoh yang Pakistan. Tapi kan dan setelah Timor Leste itu kan problem integrasi. Problemnya Pak Harto di awal itu kan soal integrasi kan sebenarnya kan. Bagaimana perlawanan itu nggak muncul lagi, sehingga stabilitas ekonomi bisa disupport oleh integrasi Indonesia gimana Pak? Ini nyambung yang Pak BHM tadi ya. Jadi memang ketika tahun-tahun setelah 63, setelah dekret presiden itu kan ekonomi kita memang turun, inflasi tinggi sekali, dan kita itu tidak punya uang, tidak punya devisa yang cukup untuk membiayai pembangunan sampai kita bangkrut. Nah, ketika Pak Harto itu naik, itu kan fokus utamanya adalah pemulihan ekonomi dan membasmi komunisme. Ini dua hal yang saling berkelindan ini, karena asumsinya adalah dengan jualan basmi komunisme dapat bantuan Barat ya. Dan sebaliknya, kalau tidak ada pembangunan, komunisme itu nggak akan tumbuh subur. Di mana ada kemiskinan yang ekstrim, di situ ada komunisme. Substratnya mau dihilang, mau diganti. Itu kan kayak ayam sama telur aja. Mana yang duluan ini? Komunisme yang harus dibasmi dulu atau harus pembangunan? Makanya dulu? Komunisme masih ada di Filipina. Masih. Iya, karena ekstrim. Itu ada sebabnya. Kenapa di Filipina banyak, di Indonesia enggak ya, selesai. Begini, jangan lupa kita tahun menjelang invasi ke Timor Leste itu 70-an, kita tuh mengalami oil boom. Ingat kan 70-an? 73. Itu ya. Jadi tiba-tiba Indonesia banyak duit dari ekspor migas, mulai bisa memperbaiki kondisi lah gitu. Nah kemudian, wah ini ancaman komunis jadi bisa diatasi bisa diatasi secara militer lah. Mulai karena punya, ada walaupun uang, gitu. baru setahun punya duit sebetulnya. OKB Ya baru setahun. Lagi flexing. Itu konyol kok. Saya cerita aja misalnya. Ini cerita orang-orang yang ikut operasi. Jadi kita tuh bikin perencanaan, harusnya tuh terjun payung pas mau sinar matahari terbit. Jadi matahari terbit, jadi masih agak gelap, tapi begitu sampai bawah udah terang, supaya udah aman sampai di bawah kan.
lupa perencanaan kita kan ya, rencananya di Jakarta. Lupa kalau di Timor Leste itu matahari terbitnya lebih awal karena di Timor. Jadi begitu terjun Udah terang. udah terang, jadi ditembakin dari bawah. Lalu kemudian itu karena ngelihat apa? Nah ini yang cerita sama saya almarhum Letjen Sugito. Dia kan komandan Kopassus yang pertama terjun di Dili itu. Jadi dapat laporan intelijen, itu di wilayah tempat mereka terjun itu rumput-rumput. Ya. Ketika terjun, ternyata itu karang-karang yang ditutup lumut. Jadi Pak Gito cerita sama saya, kita baru sampai turun di bawah aja, 25% pasukan saya udah lumpuh, kakinya patah atau apa karena mendarat di situ. Nah, ini lucu. Kebetulan saya waktu itu kenal di Boston nih, kenal sama satu kolonel Green Beret yang istrinya orang Batak, jadi sering ngumpul sama kita. Udah pensiun, dia rupanya dulu yang melatih, jadi bagian dari melatih pasukan Indonesia juga. Dia cerita, wah itu kita marah-marah itu sama Intel. Harusnya tuh jangan hanya berdasarkan pantauan udara, tapi harusnya kirim orang ngecek itu bener nggak lapangan rumput, bukan bukan kami. Itu fungsi intelijen sebenarnya. Tapi kembali ke tadi tuh. Memang ini anggaran pertahanan kita setelah di awal Orde Baru itu emang dikurangin. Rendah banget. Dikurangin. Dari sebelumnya terbesar di Asia Tenggara loh. Jadi anggaran yang paling besar itu justru ketika operasi Trikora sama Dwi Kora. Itu kita banyak. Zaman Bung Karno kan? Banyak belanja pesawat, belanja kapal selam, kapal laut, segala macam. Cuman kan setelah 65, itu kan persenjataan alutsista dari Soviet. Nah Soviet itu kan komunis. Jadi kita nggak ngambil lagi. Spare parts untuk meriam-meriam, untuk kapal, untuk alutsista kita itu jadi terhambat. Nah terpaksa akhirnya kemampuan militer kita itu jadi nggak sekuat sebelumnya. Ditambah lagi memang fokus saat itu adalah untuk pembangunan ekonomi. Itu memang fokusnya ke situ. Dan kalau baca koran-koran lama ya, media-media lama itu memang ditulis kok, ada kok. Jadi ini bukan anggaran nggak resmi loh ya. APBN untuk pertahanan itu memang menurun. Dan kita itu kayaknya baru kembali bisa agak nambah lagi itu setelah tahun 80-an. Tapi kan tentara yang berentrepreneur kan juga naik dong. Nah itu konsekuensi logisnya. Itu untuk ceritanya ya, tahun 75 itu, bahkan termasuk Desember 74, saking kurangnya perlengkapan militer, jadi sebagian dari insersi pasukan itu dilakukan menggunakan helikopter Pertamina dan pesawat Garuda. Karena nggak cukup pesawat militer itu. Makanya yang saya dapat tituler tuh gara-gara Garuda operasi. Iya. Ya bahkan sampai sekarang pun kan banyak tuh kalau pengiriman pasukan kemana pakai maskapai sipil. Termasuk yang gelap-gelap operasi-operasi intelijen. Jadi salah satu hal yang membuat bisnis militer itu begitu banyak saat itu ya karena anggaran itu menurun. Dikompensasi dengan kebebasan untuk kan berentrepreneur logikanya itu sederhana. Ini teorinya Huntington itu. Jadi supremasi sipil itu kan dua aja caranya. Pertama, anggaran tentara, anggaran militer itu harus cukup. Ini bisa untuk alutsista, bisa untuk gaji, bisa untuk pendidikan. Karena tentara itu pendidikannya itu harus kontinu, nggak bisa lepas. Karena kalau lepas seperti yang Pak BHM tadi bilang, dia udah lupa cara pakai. Berkreasi sendiri dia. Kalau nggak dididik dia berkreasi. Ada improvisasi sendiri. Nah, kalau tidak mampu memenuhi anggaran, yang bisa dilakukan adalah dirasionalisasi. Tapi merasionalisasi tentara itu hal yang paling sulit dilakukan dan itulah yang menimbulkan semua gejolak yang terjadi di tahun 50-an itu. Sebut aja deh, mau apa? Mau APRA, DITII, PRRI. Semuanya tuh karena kekecewaan dari militer yang merasa kami itu sudah aktif, sudah berkorban, berperang di masa revolusi kok sekarang malah mau demobilisasi. Termasuk 65 ya? Kenapa? Termasuk 65 kan? Jadi ada maksudnya kayak di film ada kayak naga bonar ini udah merasa jenderal gitu kita itu kan tentara revolusi. Dirasionalisasi kan. Dan kalau kembali ke zaman itu jangan lupa itu titik awal ribut bertentangannya tentara dengan PKI terutama Angkatan Darat
itu adalah ketika tahun 50-an kita nasionalisasikan tuh perusahaan-perusahaan Belanda gara-gara apa namanya? Gara-gara KMB Barat, KMB gagal kan karena Irian Barat. Jadi dinasionalisasi kan. Yang mengambil alih itu atau tentara atau PKI. Awalnya buruh. Rebutan lah antara buruh yang biasanya didukung oleh PKI dengan manajemen yang biasanya didukung oleh tentara. Jadi misalnya Ibnu Sutowo sama siapa namanya tuh yang orang Ambon itu Pertamina ribut tuh antara mereka manajernya. Oh, jadi akhirnya bagi dua, Permina sama atau berantem dan siapa yang menang gitu loh. Dalam hal Permina sama itu yang menangnya Ibnu Sutowo, tentara lah yang menang. Iya. Di banyak, tapi di tempat yang ada kaitannya dengan rel kereta apa tuh biasanya yang buruhnya. Tapi bukan BHM pernah cerita waktu itu bagaimana sebenarnya tentara yang merebut tapi tetap akan diserahkan manajemen dan entrepreneur decision-nya ada di di pengusahanya. Bisnis ya kan? Iya. Makanya biasanya yang diusahakan tentara itu masih lebih jalan bisnisnya ketimbang yang dijalanin oleh PKI. Karena yang PKI biasanya mereka tadinya cuman jadi clerk gitu, jadi general manager gitu kan, jadi mobilisasi. Mana ada pula kalau yang udah dapet di tangan mau dikasih ke orang ini kan tongkatnya masuk akal juga kawan. Iya, enggak, tapi bisa dimaklumi ya kalau kita dari orang yang tadinya bekerja di perusahaan itu sebagai buruh apa segala macam kan memang cita-citanya jadi bos kan. Iya. Kalau yang tentara ini kan dia masuk tentara karena nggak tertarik bisnis kan. Jadi begitu dia membelain si manajer atas ini, begitu dia berhasil menang, gue mau balik ke tentara lagi. Yang penting si temen gue yang jalan bisnisnya bantu gue gitu, gitu. Saling bantu. Gimana Bang Azri dalam upaya mempertahankan integrasi ini kan Orde Baru ini gimana dalam bisnis militer tadi kan biayanya kurang gitu. Ya itu, jadi karena biayanya kurang, ya opsinya kan dua itu, anggarannya ditambah, atau kalau anggarannya nggak bisa ditambah, ya tentaranya yang dikurangin. Nah, mendemobilisasi militer ini kan susah. Peristiwa 17 Oktober 52 misalnya, itu kan karena rera itu. Karena demobilisasi ini harus dikurangin ini, tentara kita terlalu banyak, anggaran kita terlalu terbatas. Jadi ya ada yang nggak happy. Nah akhirnya itu tadi terjadilah peristiwa itu dan akhirnya kabinet Wilopo kan jatuh. Dan itu kalau katanya Herbert Fate itu critical juncture-nya demokrasi parlementer itu. Karena itu adalah 17 Oktober 52. Karena itu adalah momentum ketika tentara ngerasa ini kalau sistemnya masih parlementer kita nggak punya ruang. Kita nggak punya masa depan. Nasution berpikir seperti itu. Dan Soekarno ada di pihak parlementer waktu itu ya. Iya. Sehingga orang-orang yang terlibat 17 Oktober 52 akhirnya jadi pesakitan lah ya. Bung Karno kan nggak mau membubarkan walaupun yang demo itu udah tank ini bukan orang. Moncong meriam itu diarahkan ke istana, Bung Karno tetap enggak, saya nggak mau. Meskipun pada akhirnya kelompok 17 Oktober 52 ini akhirnya berkongsi dengan Bung Karno untuk membubarkan parlemen kan? Nah ya, jadi itu kan karena Bung Karno ketika itu merasa tidak berkuasa juga. Dia kan sebagai presiden kepala negara aja. Lemdak. Coalition of convenience aja itu. Bukan, jadi waktu itu Perdana Menteri yang berkuasa. Mereka berkoalisi karena yang tentara ngerasa kalau di sistemnya parlementer kami nggak punya masa depan karena nggak ada ruang untuk mengambil keputusan untuk berpolitik. Bung Karno juga ngerasa hal yang sama. Ini nggak ada ruang untuk presiden supaya bisa menjalankan kekuasaannya secara optimal karena dalam sistem parlementer kan Perdana Menteri yang berkuasa. Nah, disitulah akhirnya setelah pemilu 55 itu mulai ada pertemuan itu. Setelah Nasution dipulihkan jadi kasat lagi, Pak Nasution dengan Bung Karno ini udah mulai berkoalisi. Dan di situ kan akhir 56 itu kan yang Bung Karno mulai ngomong partai-partai ini sebaiknya dikuburkan. Tenggelamlah partai-partai. Demokrasi terpimpin. Partai. Tapi jangan salah juga ya, supaya tentara juga lebih fair lah kita melihatnya. Menurut saya waktu itu tentara juga capek. Jadi ini gara-gara politisi nggak bisa mencapai kesepakatan, terjadi pemberontakan bersenjata. Akhirnya kita yang harus madaminnya. Oh, tentara. Jadi tentara ini harus pergi, ya harus DITII kan harus perang di Jawa Barat itu malahan kan. Nah, terus harus
ke kampungnya dia ini kan, PRRI Permesta, ya kan harus mendarat di Padang, masuk ke Medan, Kata Pak harus Jokowi ke nggak ada yang mati Maluku, harus ke ke Manado, ya kan perang. Semua. Mereka yang bikin menyemaikan bibit-bibit pemberontakan ini, ketika terjadi berontakan, kita yang harus madami. Politisi Banyak yang korban. Udah gitu udah banyak korban, tahu-tahu akhirnya deal kasih amnesti. Jadi musuh kita yang tadinya kita saling bunuh, Jadi bos. tahu-tahu amnesti jadi bos di situ. Itu secara psikologis memang seperti nggak ada ujung gitu loh. Karena tentara itu kan nggak satu. Iya. Jadi ini fakta sejarah ini. Kebun. SM Kartosuwiryo itu dulu diusulkan jadi diminta sama Amir Syarifuddin kalau nggak salah untuk jadi wakil menteri pertahanan. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa kok Kartosuwiryo kok? Akuisisi. Karena dia punya pasukan. Iya, akuisisi. Sesederhana itu. Jadi di mana ada pemberontakan, mau DITII, mau APRA, mau apa, itu ya karena yang memberontak itu punya pasukan. Berarti kayak Habib Rizik tuh bisa diambil Iya, jadi posisi. Wamenhan gitu ya, Jadi Hezbollah kali kalau sekarang kan. wakil menteri dalam negeri gitu. Iya, Rizik. FBR Dan- bisa juga Iya, FBR karena ya. punya masa kan. Dan Punya yang masa dan bersenjata. Iya, kan tinggal kasih senjata. Nah itu kan, nah itu yang Masalah ahli apa enggak menggunakan senjata itu urusan lain. itu idenya Aidit kan, bikin angkatan kalau kelima itu kelima. kan, ya buruh dan petani kita kasih senjata aja. Tapi gini Bang Azri, kita masuk ke Orde Baru ya, di mana kecarut-marutan masa lalu ini dicoba untuk dikoreksi oleh pemerintahan Orde Baru. Tapi dengan situasi oil booming dan lain-lain ini kan biasanya kan di mana ada sumber daya alam di situ ada perpecahan yang makin keras kan kayak di Afrika. Internal itu kan. konflik ya? Apa film Sierra Leone ini apa? Blood Diamond. Blood Diamond gitu kan yang kita tahu konflik-konflik ini ketika sumber daya alam ekstraktif nih jadi sumber penghidupan, tingkat konfliknya juga makin tinggi. Tapi kan ini yang terjadi dengan Orde Baru malah di awal pemerintahan itu banyak orang mengatakan Pak Harto pemimpin yang sangat progresif waktu Ya, itu, demokratis. sangat demokratis ya kan, didukung oleh Yusuf Wanandi. Ya, Sampai yang terakhir. masih pakai jaket kuning. Iya. Nah, tapi problem integrasi dan stabilitas ekonomi ini bisa kita bilang sangat bisa diselesaikan oleh Pak Harto gitu. Gimana menurut pandangan Bang Azri? Gini, jadi untuk Orde Baru ini sebetulnya bukan saya sih. Ini kalau baca bukunya Herbert Fate atau Danny Lev ya, itu ada dua aspek tuh yang paling penting untuk menjaga integritas Indonesia, terutama tahun 50-an ya. Integrasi. Yang ya integrasi. Integritas mah lain lagi. Kita agak Suka dicampur-campur kan. Ya kesatuan Indonesia. Yang pertama itu tentaranya sendiri, TNI. Jadi kalau TNI-nya itu bisa satu komando, nah itu akan lebih mudah untuk menjaga persatuan negara, sebuah negara ya. Terus yang kedua itu pamong praja, birokrasinya. Jadi dua unsur ini yang harus Fed ya. Jadi dua unsur ini yang harus saya nggak tahu Fed atau Lev ya. Fed. Itu yang harus selama tahun Hadirkan, 50 tahun 50-an itu yang harus digarap duluan. Kalau Itu yang Daniel selama- Lev hukum. digarap itu maksudnya gimana tuh? Tapi di transition to guided democracy kalau nggak salah dia ngomong gitu. Ini Lev ini kalau nggak salah, bukan Fed yang ngomong. Nah jadi itu yang tidak tergarap di tahun 50-an. Tentaranya tercerai-berai, terus Birokratnya? pamong prajanya itu juga tidak satu sistem itu. Pemain waktu semua itu. kan. Nah jadi itu yang dilakukan oleh Pak Harto ketika baru pertama kali berkuasa kan. Itu kan tahun setelah jadi pejabat presiden kalau nggak salah, atau begitu jadi presiden definitif tahun 68, itu kan ada mutasi besar-besaran itu di tubuh militer, dan ABRI dibentuk kan. Sebelum itu kan nggak ada ABRI. Adanya Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Masing-masing menteri. Masing-masing menteri. Jadi kayak sistemnya Amerika itu. Jadi ada sekretari untuk Army, ada sekretari untuk Navy, Marinir dan lain sebagainya. Tapi di zaman Pak Harto itu dileburkan jadi satu, dan dengan Undang-Undang 45 Pak Harto sebagai panglima yang tertinggi. Ya. Dan ada reorganisasi juga. Jadi dibentuk struktur yang baru sehingga orang-orang yang duduk di posisi itu punya komando yang sama. Pak Harto bilang A, itu ke bawah bilang A. Itu untuk yang militer. Birokrasi juga sama.
Nah, birokrasi yang digunakan itu adalah organisasi yang namanya Kokar Mendagri. Itu yang kemudian direplikasi ke banyak kementerian-kementerian. Jadi kalau Kokar Mendagri itu kan di Depdagri. Nah, itu dibikin di banyak kementerian-kementerian dan BUMN yang kemudian itu jadi Korpri. Itu cikal bakalnya Korpri di situ. Jadi dengan militer udah kepegang, birokrasi udah kepegang, itu akan lebih mudah buat Pak Harto untuk bisa menjaga stabilitas politik. Nah, untuk yang partai itu ya idenya untuk memfusikan partai-partai yang banyak itu jadi lebih sederhana itu. Dan Soeharto tuh memang menurut saya ya memang punya modal yang diperlukan saat itu. Saya kasih contoh. Waktu itu tentara Indonesia itu ada dikotomi di tentara Indonesia. Yang dikembangkan kubu yang dibesarkan oleh Peta dan kubu yang dibesarkan oleh Kenil. Oh, ini Nasution kalau sekarang Akmil non Akmil lah ya, gitu lah ya. ya, kalau Nasution, TB, Peta, Matupang itu adalah orang-orang yang dibesarkan oleh Kenil. Kenil ya. Kalau Kenil. Oh, karena intelektual ya. Intelektual, bisa bahasa Belanda, bahasa gitu Belanda itu yang pokoknya tentara profesional. Memang didikan dari Belanda lah, Akademi tentara Bandung. Barat lah. Ya, Ya. Norwich lah ya. Sementara didikan Peta itu kan semangat, bangsa apa itu kan? Iya, Itu kan bambu runcing ini Jenderal kan. Sudirman itu kan didikan Peta. Nah, Soeharto itu unik, dia tuh dapat pendidikan dari dua-duanya. Jadi rupanya waktu zaman dua Belanda kaki dia kawan. dikenil menjadi kopral. Dari dulu 2 kaki kan. Iya. Dan ketika Jepang masuk, rupanya intelijen Jepang tidak bisa mendeteksi bahwa Soeharto itu pernah dikenil, sehingga dia masuk lagi di Peta. Sehingga dia tuh dalam dikotomi itu dia diterima oleh dua pihak. Dia memahami lah pemikiran Kenil, pemikiran Peta. Karena itu di anak buahnya itu juga ada orang-orang yang dari dua kubu itu. Dan yang kedua, kan Soeharto tuh pernah dipecat oleh Nasution sebagai Panglima Diponegoro karena dia mulai mengembangkan. Saya dulu waktu di sekolah di Harvard nih kita jadi topik diskusi, kita sebut sebagai manajemen gerilya. Jadi tentara gerilya tuh manajemennya beda sama tentara profesional. Karena kalau komandan gerilya tuh dia nggak cuma mikirin tentaranya harus latihan segini, siap serang ini. Dia juga mikirin gajinya dari mana, ya kan? Sumber pendapatannya dari mana? THR-nya dari mana? Iya, THR-nya dari mana? CEO Kalau ya, lebih ke sakit, CEO ya. bapak Itu kepala suku lah. Bapak Isma itu. Iya. Bapak Isma dan Ibu Isma. Dan Soeharto sudah menemukan rumusnya. Jadi dia sudah bekerja sama dengan Lim Swil-yong kan. Ya, disitulah dia kenal sama naga-naga ini Mas ya. Sehingga Masih dia kecil tuh bos, masih cacing tuh. Kalau masih anak naga bos. sehingga dia udah tahu lah ya apa, I give you protection, you give me money lah kira-kira kan Itu gitu ya kan. patron kliennya terbentuk. Terbentuk yang cukongisme itulah ya. Jadi jadi dia punya itu sehingga ketika dia jadi pemimpin itu dia juga tahu gua nggak punya duit nih. Gimana? Oh, jadi naga-naga ini gede efek gerilya ini ternyata Mas. Iya, ya Pak Harto ketika itu ya udah siapa. Nah, memang kalau secara mula-mula dia modalnya kan ya udah negara barat mau kasih bantuan apa sih, paling waktu kan mereka juga negara nggak bisa cepet-cepet kasih bantuan. Akhirnya ya udah kasih monopoli kan. Monopoli terigu siapa? Termasuk teman kita lah, Sofyan Manandi dikasih apa? Dikasih pelabuhan. Kita Pak Yusuf aja. Itu pun udah ya sama lah. Udah difitnah macam-macam kita. Itu pun bukan teman, itu mentor. Pak Yusuf tuh pinter lah. Dia mau bikin think tank, perlu dana. Dia belajarnya dari Pak Harto. Dana gerilyanya dari mana ya kan? Ya udah. Oh, jadi dia menjadi penghubung lah. Penghubung antara pengusaha dengan gengnya Pak Harto ini. Ya kan? Pak Sofyan. Ya geng CSIS lah seluruhnya ya kan, dengan kepentingannya, sehingga Pak Sofyan kebagian bisnis apa, adiknya. Jadi itu win-win lah buat semuanya. Jadi, nah saya ingat ini kalau ini kisah beneran nih, saya ingat saya ceritain langsung oleh pelakunya. Kalau sekarang kita lihat IKN, nah ketika itu Pak Harto kan salah satu caranya dia harus dapat modal asing pertama. Makanya dia bikin undang-undang modal PMA pertama tahun 66 atau 67. Nomor 1 tahun 67. Dan untuk menjual itu, dia kirimlah orang-orang yang kira-kira dipercaya, orang Indonesia percaya tuh siapa aja. Dikirimlah Sri Sultan,
terus ada Pak Emil Salim juga ikut, Ada Malik. ada Wijoyo Malik juga. ya. Nah, kemudian siapa nih orang yang tengahnya yang bisa mempertemukan mereka dan menjamin ini orang-orang Indonesia yang terpercaya. Kalian boleh percaya mereka, pengusaha-pengusaha investor. Ternyata tahu nggak siapa yang bersedia? Coba. Itu adalah pendiri majalah Time. Ya, jadi Robert Uffner. dia yang Itu mengorganize. Playboy. Nah, karena si pendiri majalah Time ini orang yang anti komunis. Bapaknya dulu adalah seorang missionaries di Cina. Oh makanya Soeharto pernah jadi cover majalah Time Iya, gitu ya. waktu itu. Jadi dia bikinlah di Swiss. Karena yang ngundang majalah Time, datanglah semua calon-calon investor ini. Nah, disitulah dikasih kesempatan Sri Sultan, Iya, presentasi. dan tim ngasih presentasi kenapa Indonesia ini undang-undangnya sudah dibuat. Yang pertama masuk Freeport. Oh situ mulainya. Freeport masuk, itu pemerintah Indonesia Iya. senangnya 2 kali. Iya. Jangan salah, tahun 67 yang namanya sekarang Papua, dulu Irian Barat, itu masih wilayah di bawah kedudukan PBB. Karena Belanda waktu itu setelah ditekan, dia bilang, oke, saya tinggalkan tapi saya nggak mau kasih ke Indonesia, saya kasih ke PBB dengan janji Pepera. pada sebelum dalam berapa tahun harus bikin referendum. Paling akhir 69 kalau nggak salah. Nah, jadi Belanda nyerahkan itu ke wilayah ini kan jadi Papua itu wilayah Dispute. internasional kan. Ada perusahaan Amerika besar yang punya pengaruh dengan senator Kongres sana dan kenal dengan Kennedy bilang saya mau taken kontrak perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Itu kan semacam pengakuan track to lah ya bahwa Papua tuh milik Indonesia. Padahal secara de jure makanya waktu itu kalau misalnya Freeport untuk kontrak pertama tuh dapat banyak keistimewaan itu bisa dimaklumi. Kontraknya tuh setingkat undang-undang loh. Iya. Jadi kontraknya pada saat kontrak pertama itu, jadi undang-undang nggak bisa mengubah kontrak itu. Iya. Nah, masuklah dia kan. Nah, tapi kan dia perlu waktu lah untuk menghasilkan. Tapi ya itu tadi Nah. yang penjual Iya. sellernya adalah Iya. orang-orang terpercaya Iya, tadi termasuk dan Times. difasilitasi oleh pendiri majalah Time yang Oh, very well jadi kalau connected. pendiri media ini bisa baku olah sampai situ ya Karena ternyata ya. influence bos. Paten juga kita ini. deh. Nggak kan kalau Karena nih, nih Mas Bay ini aku dapat nih satu iklan Jangan di di- New York Times. Iya. Tahun itu. Ini judul iklannya gini, 5 years from now you could be sorry you didn't read this ad. Iya. Itu tentang Indonesia yang Iya. tanda tangan Sri Sultan Hamengkubuwono iya, IX. betul. Iya. Jadi Sultan tuh jasanya di banyak orde itu. Nah, dan yang menarik kemudian adalah apa? Kemudian tiba-tiba mulai yang gelombang kedua apa? Tertarik waktu itu kan minyak belum mahal. Tertarik Indonesia kan gara-gara perang mulu hutannya rimbun kan. Akhirnya konsesi hutan. Termasuk yang pertama kali dikasih adalah yang sekarang disebut IKN itu. Jadi ada ibu kota negara kita tuh berada di wilayah konsesi pertama logging buat perusahaan Amerika. Apa tuh? Namanya apa? Weyerhaeuser. Weyerhaeuser kalau nggak salah ya. Weyerhaeuser. ITC. Indonesia Timber apa ya? Iya dengan Weyerhaeuser. Perusahaan dari namanya Ohio kalau nggak salah. Timberlake. Dia tuh perusahaan multinasional di bidang logging lah. Nah, tapi kan harus dapat menurut Undang-Undang tahun 67 harus pada partner lokalnya. Partner lokalnya itu adalah jenderal-jenderal yang direkrut lah sama ya daripada jadi pemberontak tadi. Nggak lama udah jenderal dikasih konsesi supaya ya? ikut grup saya lah. Dikasihlah mereka sebagai partner lokalnya. Cuman karena jenderal-jenderal ini emang bukan pebisnis, perusahaan Amerikanya rupanya ngeluh ke Pak Harto. Sehingga akhirnya Pak Harto panggil Bob Hasan. Udah deh, kamu buy out aja tuh saham para jenderal-jenderal itu. Jadi kamu kan pebisnis, bisa deal dengan perusahaan Amerika ini. Jadi akhirnya Bob Hasan yang jadi. Nah, jadi jenderal-jenderal itu udah dapat modal kan karena saham-sahamnya udah dibeli. Nah, itu salah satu cara Pak Harto Memberdayakan tadi ya. supaya teman-teman menjaga jenderalnya stabilitas, ini ya. menjaga stabilitas lah. Untuk menata Buy out tadi. lah, buy out. Merasionalisasi. Iya, Ya kan? rasionalisasi itu boleh asal ada biayanya, Iya kan? ada kompensasinya Iya. kan, sehingga win-win, happy. Rasionalisasinya Happy, dengan win-win. cara militer masuk wilayah sipil. Iya. Bisnis. Yang jadi masalah itu kan kalau kompensasinya itu non budget.
Hah? Ya memang. Non budgeter di luar APBN. Oh kalau IUP kompensasinya kan? Itu kan Non-budget. Iya, non-budget kan? Nah, itu kan yang jadi masalah. IUP, logi. Karena Jadi overpower bos. Karena nggak ada transparansinya, nggak bisa, nggak ada akuntabilitas. Dan akhirnya pakai on budget itu. Off budget. Off budget itu selama Orde Baru banyak. Tapi kemudian tahun 73 oil boom, tiba-tiba kan kita banyak raya. uang. OKB. Akhirnya banyaklah pembiayaan tentara yang non budget itu sebetulnya dibiayai Pertamina. Bahkan sebelum oil boom pun sudah. Binagraha itu kan jadi tahun berapa tuh? 69 apa 70 udah Pertamina. Izin Bang Azri, ini kalau kita lihat presiden yang baru ini, Tuan Bowo ini kan memang kesukaannya ke tentara-tentaraan, ya kan? Hobi baris berbaris, sama yel-yel kan, senang kan? Upacara-upacara. Ya, kalau menurut Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul, untuk menilai orang, lihatlah dia pasti akan menghabiskan sumber daya dan uangnya untuk hal yang dia cintai. Nah, kan? Tuan Bowo ini. Tuan Bowo ini yang dicintai kan. Pertahanan, ya kan, seremoni. Tentara-tentara gitu kan. Pasti kemungkinan besar budget militer itu akan naik. Kemungkinan besar nih, budget militer akan naik, ya kan. Dan tadi juga kita melihat tantangan geopolitik kita memang makin kencang juga gitu kan. Nah dari Mas BAM gimana melihatnya? Nah tapi di sisi yang lain ada isu lain lagi, misalnya soal demokrasi yang menurun dan lain-lain gitu ya. Presiden Agus 2 tahun lalu sempat bilang ada democratic backsliding. Ya kan. Nah ini gimana ngelihat realitanya ini? Kita asumsimu dulu ya, kita cek ya. Tentara apa bukan? Sebagai tentara ya. Prabowo kan lulus 74. Dia pensiun tahun 99 ya. 98 98 ya. Jadi itu berapa tahun? 24 tahun. Tambahlah dia sekolahnya 3 tahun atau 4 tahun waktu itu karena nggak naik kelas. 28 tahun kan. Setelah 98 dia pensiun ke sekarang itu udah 26 tahun ya. Dia non militer. Ya kan, non militer 2 tahun. Sebagian dari tahun itu dia jadi pengusaha, baik membantu adiknya dan Gerindra itu di tahun berapa Dirin? 2007-2008. 2008, sejak 2008 sampai sekarang itu adalah berapa? 16 tahun. Dia sebetulnya adalah ketua partai, pengelola partai politik dengan cara militer dan pengusaha. Ya. Dengan cara militer juga. Dan jangan salah, mengelola partai yang kita tahu artinya hampir semua pembiayaannya harus diusahakan oleh ketua partai. Secara gerilya tadi. Secara gerilya. Jadi kalau menurut saya udah ngerti nih jadi gini. Cara berpikirnya. Jadi kalau kita ngomong sama anak-anak muda yang dekat sama Pak Prabowo, kan mereka sering bilang nih, Mas kita ini nggak nyambungnya dengan bos ini. Beliau tuh dibesarkan di Orde Baru, jadi banyak pemikirannya tuh sangat digambarkan oleh era ketika dia. Sesda lubang ini kan. Ya, jadi kita lihat jadi ada kesamaan dia dengan Pak Harto itu. Dia tahu Pak Harto dulu ingat nggak Golkar? Didirikan Pak Harto kan, praktis. Golkar bukannya itu Bung Karno selama pendiri Golkar. Bung Karno kan pendiri Golkar kan? Konseptualnya. Sekber, tapi bukan partai. Belum partai kan. Orde Baru juga bukan partai Mas. Iya. Berpemilu pada saat Orde Baru. Iya, ormas yang ikut pemilu. Iya. Tapi gini, Golkar di era Pak Harto, di era Pak Harto berkuasa, dilarang mencari uang. Iya. Jadi uang harus minta sama Pak Harto. Dana gerilya biar Pak Harto yang cari. Coba saya tanya, Gerindra boleh nggak cari uang sendiri? Waduh. Itu pertanyaan atau pernyataan gue belum tanya. Tapi saya jangan-jangan ada yang gue tahu ada unit-unit organisasi tapi bukan bisnis. Adalah informasi yang kayaknya mungkin agak tepat walaupun kita nggak tahu ya dengan catatan itu ya. Kan katanya paling nggak dari keluarga Om Cum lah ini, keluarga besar itu paling nggak keluar uangnya sampai 7 triliun lebih untuk membesarkan Partai Gerindra dari berdiri sampai sekarang menjadi yang menghasilkan partai yang menghasilkan presiden lah ya. Nah itu kan artinya dan pasti nggak hanya 7 triliun itu bisa sebagian dari sendiri, tapi sebagian kan pasti dari simpatisan dari mana-mana ya. Jadi artinya
kalau dulu Pak Harto itu berpengalaman mengelola gerilya dengan sistem manajemen gerilya, kemudian dia terapkan ketika dia menjadi Golkar. presiden, ya kan, di Orde Baru, kita bisa menebak Pak Prabowo ini yang membesarkan Gerindra dengan cara yang gerilya modern lah kita sebutnya. Ini kemungkinan besar akan membesarkan negara kita itu dengan cara yang mungkin nggak jauh beda. Jadi gernya itu gerilya ya. Iya. Nah, Maksudnya BHM negara ini akan dibiayai dengan gerilya. Coba kalau kalian off budget ini. Kalau kalian Google ya pidato. Bagus juga kesimpulan ini. Nggak, coba kalian Google pidatonya Pak. Terutama pernyataan. Berarti APBN-mu nggak ya itu satu sisi lah. Sisi yang lain kan dibiayai kita lihat non APBN. Pernyataan Pak Prabowo terutama yang tidak dibaca ya, yang off the cuff. Kan dia selalu bilang, saya ingin menjadi presiden karena saya ingin menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. Terus? Jadi kita tuh menurut saya ini bisa jadi untung, bisa juga enggak ya, tapi mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita. Sebagai pengusaha dan sebagai politisi, Pak Prabowo tuh punya pengetahuan besar tentang bagaimana politik di Indonesia itu dibesarkan, dibiayai, dan dari mana biaya-biaya itu berasal dari mana aja. Kan dia tahu. kekayaan alam itu pasti sumber utamanya tuh ujungnya. Iya. Baik itu secara formal masuk ke kas negara maupun gerilya kan. Iya. Dan itu kan luar biasa. Bahasa gerilya Duit liar ini bisa kita bilang duit gerilya nih ya sekarang ya. Nanti kita bisa kita bisa gini, Bang, kita siap bantu. Abang nggak usah keluarin uang, kasih aja dana gerilya. Mana Sita nih megang dana gerilya kita? Kalau kecil-kecilan udah dilakukan kawan kita kan. Siapa? Hah? Ini. Ari. Kalau dia sebutnya bukan dana gerilya, dana injak-injak kan. Injak-injak. Ya itu gerilya tuh. Ya Itu gerilya. Injak dulu gerilya itu kan gini loh. Gini, gerilya itu ya. Saya sih berharap ada perbedaan yang mendasar. Dana gerilya partai menjadi dana gerilya negara ini. Iya kan sama kayak pesantren Mas BHM, duit kiai sama duit pesantren nggak ada bedanya. Ini kita mesti lebih optimis lah. Kalau menurut saya gini. Pernah nggak baca berita belum lama ini ada satu WNA dari Tiongkok ditangkap karena dia bikin penambangan emas gelap, ya, yang nilainya 3 triliun apa? Ya. Bayangin, gimana orang bisa bikin bisnis, orang asing, bisnis di antara dua konsesi yang legal, bisa hasilnya 3 triliun setahun, itu ngebor upaya yang gede gitu. Ya. Kan itu pasti dia bayar protection money kan? Nah, inilah dana gerilya ini. Jadi, ini juga ada satu hal yang saya mau cerita. Kalau ini nih, tapi bagus banget tuh kesimpulan bahwa negara ini akan dijalankan dengan gerilya. Gerpolek nih. Gerilya yang mudah-mudahan lebih modern lah ya. Iya, maksudnya ya kan itu kan juga semesta ini. Gini nih, gerilya tuh kan gini. Gerilya tuh. Gini, komandan gerilya tuh gini. Saya menguasai wilayah ini. Jadi semua yang ada di sini harus bayar dana keamanan ke saya. Karena saya yang protek keamanan. Iya, di dalam dana hasil wilayah ini. Itu apa bedanya sama pajak? Iya, tapi kan ini, kita bayar pajak ke negara. Tapi ini off budget. Iya kan? Off budget jadinya kan nggak masuk. Off budget pada saat bukan negara. Sekarang kan Prabowo udah kepala negara. Jadi on budget. Jadi dia bisa membuat jadi dia lebih tahu pendapatan negara itu potensinya berapa dibandingin dengan yang sekarang yang resmi itu berapa. Dia lihat nih gap antara. Agak sama nggak kayak dulu Ahok pengelola dana koefisien luas bangunan di Jakarta ini? Pakai kontribusi swasta. Kontribusi swasta ini. Sama. Itu gerilya atau cara gerilya kan? Tapi di ini karena waktu itu Ahok Gerindra kan? Gerindra. Ahok kan waktu itu kerja sama Aguan. Kan itu kan nggak pakai APBD tuh. Nah ini orang kerja sama Aguan belajar gini. Orang tuh belajar dari tempat dia kerja. Iya benar, kan dia kerja di developer Aguan kan, makanya sama Sumi kenal. Iya. Sama Sumi siapa? Suni. Oh Suni. Kalau Sumi kan agak ngeri juga kan. Nah dia kan tahu kalau di bisnis developer ya seperti Aguan kan ada pepatah daripada minta izin mendingan minta maaf. Oh iya. Ya kan?
Artinya apa? Kalau minta maaf itu kan pasti ada sajennya dong. Iya, gerilya. Ya, Jangan gerilya. saja dong. Ya, gerilya ya. Nah, sekarang. dia kan tahu besarnya itu berapa kan? Jadi kalau ilmu ekonomi ini, kalau dia kan dokter sekolah, itu istilahnya willingness to pay-nya pengusaha itu berapa? Untuk dana gerilya. Nah, untuk dana gerilya. Nah, sekarang kalau kita legalin, Udah jadi nggak gerilya dong. nah iya, kan udah kepala negara, nggak perlu gerilya itu kan kalau musuh lebih kuat. Kalau sekarang kita penguasa, Betul. Dulu gerilya. ya gitu ya. Itu kan sama dulu ketika Bung Karno Sudirman gerilya, Iya. tapi begitu jadi Republik Indonesia ya di gerilyanya itu disetor ke negara dong. Ya sekarang masih gerilya namanya Anies Baswedan. Iya. Enggak, tapi maksud saya gitu loh. Jadi Unit. kalau bisa ya Pak pemerintahan Prabowo ini, dia udah tahu dana gerilya yang beredar itu berapa. Ya, Sah, legalkan aja jadi pajak. Oh cocok. Jadi karena udah sebagai mantan pemain dan pelaku dan pelatih, penghimpun dan pemproteksi, dia tahu nih. Ya, kalau beliau kan tiba-tiba dijadi Menteri Keuangan, dia belum tahu dana gerilya itu seperti apa besarnya, potensinya, ya kan? Orang suci lurus. Orang suci lurus, taunya textbook kan? Tahu Textbook, tax ratio segini. Defisit ini. neraca. Iya. Kalau kalian kan udah tahu dana injak-injak itu ada berapa namanya ya kan? sekarang. Gerilya. Namanya sekarang gerilya. Jangan pakai dana injak, Bang. Dana gerilya. Nah, Silakan. sekarang tantangan buat pemerintahan Prabowo adalah Mengkonversi. melegalkan dana gerilya ini ya. menjadi dana resmi Jadi on APBN, budget. sehingga tax ratio kita bisa 16% lah. Jadi bagaimana meng-on-kan dana gerilya dia, Menjadi legal, dana gerilya. Dan konversi. dan melegalkan Menjadi pemasukan negara. transparansikan dana gerilya ini. Pendapatan negara Sehingga berpajak dia jadinya. bisa, bayangin kalau teman kan kemarin beliau baru ngasih penjelasan di rapat DPR kan, bosnya dia tuh Sumi Dasko, Iya. kan sampai buka teleponnya. Ya. Ya kan? Teleponnya Pak Prabowo ngomong langsung tentang hakim-hakim yang dulu udah 12 tahun gajinya nggak naik bahkan Itu statusnya. APBN. Kan Nggak gerilya APBN. kita nggak tahu. Bukan, maksudnya. Nggak, maksudnya Jangan gini. juga ada nih. Kan Divisi kalau gerilya sekarang. di pengadilan ini. Nah, dengar nggak Prabowo ngomong apa? Saya concern, saya pengen gajinya hakim itu terhormat, hidup bagaimana? Tapi kasih saya waktu. Betul, tapi divisi Dia cari gerilya- duitnya. Kalau dia cari duitnya di APBN sekarang pasti nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi kalau dia bilang, sama Menteri Keuangan yang baru, cari. itu dana gerilya convert ke pajak. Wah. Bisa gaji hakim Masuk naik. gaji hakim resmi. Iya, gerilyanya hilang. Iya. Gerilya nggak Iya. perlu. Ya Atau- gerilyanya udah jadi sah. Sah. Nah, udah itu jadi kan- penguasa sah, bukan Iya. penguasa gerilya lagi. Masalahnya yang menggiurkan kan dana gerilya ini kan tidak sahnya nggak ini. pernah kan. diaudit. Supaya dia nggak bengong. Iya, Dia kan perselingkuhan. ahli Kamboja. Jadi seperti pendapatan Hun Sen waktu komandan gerilya, Udah framing pula. setelah dia jadi perdana menteri, itu semua kan dana jadi dana. Iya. Gerilya. Coba mainkan Coba dulu. mainkan Bang dulu. Azri. Tutup dulu. Prabowo ini gerilya gimana nih? negara akan dibangun dengan dana gerilya Iya, gerilya yang Indonesia Raya. disahkan. yang disahkan. Ya. Gerilya Indonesia Raya nih kan? Itu yang perlu digarisbawahi pengesahannya gimana. Nah, nggak masuk akal, Mas. Biarkan jadi gerilya. Ya lu jangan pancing Oh, lagi belum udah. aja dong. Ini penutup nih. Coba. Ya itu kan yang jadi masalah sebetulnya kalau di negara-negara berkembang lah, nggak cuman Kamboja sebetulnya. Jadi soal pemasukan dan pengeluaran negara itu kan jadi sesuatu yang sulit untuk dilihat karena nggak transparan. Kenapa nggak transparan? Ya karena memang proses mendapatkannya itu juga Gerilya. nggak jelas gitu. Iya. Jadi saya kira mungkin yang perlu menjadi perhatian utama ya, saya pikir presiden terpilih udah memberi sinyal yang bagus ya, misalnya mau soal hakim misalnya itu kan penting karena supremasi hukum itulah yang akan menentukan kita itu negara ini 5 tahun, 10, 20, 30 tahun ke depan tuh akan lebih baik atau enggak. Karena tidak hanya dalam berpolitik tetapi dalam melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas yang lain-lain itu kan perlu aturan main yang jelas. Ya kayak main sepak bola kan kalau aturannya nggak jelas apa yang mau dimainkan. Kalau tadinya gawangnya di sini, terus kita udah bisa bikin gol ke gawang itu terus dibilang oh nggak gawangnya bukan di situ, gawangnya di sebelah sana. Itu kan sangat-sangat merusak. Nah itu yang saya pikir masalah utama yang tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga banyak negara-negara yang lain itu aturan main itu seringkali ya siapa yang berkuasa dia akan merubah aturan itu. Dan
pelajaran dari masa demokrasi parlementer itu kan, itu adalah masa ketika supremasi hukum selama republik ini berdiri itu dianggap yang terbaik masa-masa itu. Tahun 50 sampai tahun 57 58 lah. Dan demokrasi terpimpin itu dosa terbesarnya sebetulnya adalah membuat supremasi hukum itu jadi gerilya. Aku mau kasih contoh. Indonesia pernah melakukan sukses perubahan dana gerilya ini dengan menjadi resmi. Martin, ini juklak Ya ini nih ya, salah satu ya. Ini perlu nih didengar terutama generasi muda. Bisa juga Ketika Ali Sadikin jadi gubernur DKI, ya. Siapa Ali Sadikin? Gubernur, dia diangkat jadi gubernur. Dia bingung kan anggarannya Dari kecil mana? banget. Saya ingat angkanya, dia cerita waktu itu anggaran APBD DKI 66 juta, itu pun 44 juta bantuan dari pemerintah. Yang Dana dari transfer. daerahnya 20 juta. Itu jauh dari mencukupi tahun dia dengan. Tapi dia dikasih tahu sama sekdanya. Walaupun bahasanya bukan dana gerilya. Waktu itu dia bilang, "Pak, sebetulnya di sini banyak dana anggota beredar." Anggota itu bisa kita ganti dari apa? Judi gelap. pemain. Nah, tapi semua pengelola judi gelap itu setor ke anggota supaya tidak diganggu, ya kan? Nah kemudian karena Ali Sadikin adalah bekas Menko yang punya akses ke intelijen, dia minta intelijen angkatan laut karena dia marinir. Dia minta kasih tahu berapa sih sebetulnya dana anggota yang judi gelap ini. Ternyata Dia dapat angkanya. Berapa? Dia nggak sebut angkanya. Berapa Tapi juta? Oh, nggak nah, sebut. kemudian Sama apa? dengan Kemudian APBD. tahu nggak apa yang dilakukan oleh Ali Sadikin? Laporan intelijen itu juga menyebutkan siapa aja nih bandar gelap ini yang nyetor ke anggota itu. Dia undang. Dia bilang kalau saya bikin ini legal, karena Pemda DKI menurut KUHP punya hak melegalkan judi. Waktu itu ya sebelum KUHP diubah dan ada undang-undang perjudian. Dia dapat angkanya. Lalu dia panggil. Habis itu dia Pemain-pemain dikumpulin. pengamanan mengumpulin. Dia tanya, kalau saya legalin, saya kasih izin legal, kamu berani setor ke saya berapa? Nah, adalah itu semua bilang-bilang. Akhirnya dia dapat 2 yang setorannya paling paten. bagus ya. Siapa? Satu namanya apa yang di Akil. petak 9 tuh. Akil. Kemudian jadi Atang Latif namanya tuh. Akil siapa Bos? Akil. Satu lagi kalau nggak salah Yan Darmadi karena bapaknya punya kasino. Di Nasdem. Iya, dulu kan dia bapaknya punya kasino di Las Vegas. Oh, dalam penasihat Nasdem. Iya. Temannya Bang Surya. Iya, iya. Nah, kemudian dia ada Abang angkanya. ini. Lalu dia telepon Pangdam. Kan? Dia bilang dia minta waktu menghadap. Pangdam junior dia, oh kami yang menghadap. Pangdamnya datang menghadap. Nah, dia bilang, saya mau melegalkan judi. Nah, saya minta bantuan pengamanan dari Pangdam. Terus dia bilang, nah ini kan pasti ada biayanya. Nanti Pemda DKI akan setor ke Pangdam Hibah. jumlah lebih dari 2 kali lipat yang diterima dari bandar gelap. Dan anggota. Dan Nah, anggotanya iya. diterima 2 kali lipat. 2 lipat. Dan dia bilang Win-win dong. soal penggunaan dana ini itu terserah Pangdam, itu kan urusan Pangdam. Operasional Yang penting Pangdam, kami dapat tanda Jaminan terima keamanan. resmi. Iya. Dan tanda terima resmi. Wah langsung dong Pangdamnya. Karena ya laksanakan jumlah lebih dari 2 2 kali. Oh gitu. Habis gitu Canggih juga. hal yang sama dilakukan pada Panglima. Waktu itu namanya Pangdak. Sekarang Pangdam apa? Polda, Kapolda Oh, sekarang. Kapolda. Sama, siap, hormat kan. Lebih dari 2 kali lipat, bro. Nah, setelah itu Bagus juga nih cerita. dia jalan. Nah kan sekarang resmi semuanya. Dengan izin, kasinonya sumbang resmi ke DKI. Protektornya dapat Sebagian juga dari sedikit. uang DKI itu dia serahkan pada Kodam, dia serahkan pada Kondak waktu itu, jumlahnya lebih besar, happy, semua happy kan. Yang si bandar juga happy karena dia sekarang nggak usah ngumpet-ngumpet. Bahkan dia bisa berpromosi, awalnya kan di Jakarta Theater, terus di mana. Yang diuntungkan warga Jakarta, ada proyek Husni Tamrin masuk jalan ke desa-desa, sekolah. Itu sebelum Inpres, SD dibangun sampai seluruh guru di Indonesia nggak cukup karena Dari tiba-tiba dana judi? Ya dari pajak judi itu. Dan semua Jakarta pun dibangun. Artinya apa? Dia berhasil mentransformasi
dana gerilya yang disebut sekdanya dana anggota itu menjadi dana resmi. Dan yang diuntungkan rakyat. Oke. Nah, jadi kalau Prabowo bisa meniru Ali Sadikin ini, dia tahulah itu dana proteksi pertambangan, apalagi pertambangan ilegal, terus kehutanan, kebun karet apa segala. Kalau dia bisa lakukan seperti Ali Sadikin, katakanlah itu menjadi dana batu bara kayak dana apa segala macam. Saya yakin banyak pengusaha, terutama pengusaha yang Benar. benar ya. Pengusaha yang benar itu kan lebih suka bayar yang resmi. Ya kan? Karena jelas, Jelas ada kepastian. Kan? Dan apalagi pengusaha asing ya kan. Kalau pengusaha Amerika atau Inggris, Eropa, dia bayar gelap, ketahuan, dia masuk penjara di negaranya. Nggak bisa nyogok aparat hukumnya. Nah ini menurut saya ini besar sekali dananya. Bisa membangun Indonesia, boro-boro cuman makan bergizi lah. Nanti kita gini Mas, kita kumpulkan, nanti Mas BHM ada lagi, kita hadirkan dari tim ekonominya Pak Prabowo ini untuk bisa mencocokkan gini nih, dagir ini kan, dana gerilya ini kan, siapa tahu paten. Gerilya. Dana gerilya. Indonesia Iya, Raya. Termasuk ngurus olahraga bisa kali pakai dana gerilya. Bisa ini, banget. Oke, makasih banyak makasih Bang Azri. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.